Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, depan kita adalah salah satu mobil yang di tahun kemarin pada saat awal-awal launching itu cukup menarik perhatian karena berubah total dari pada generasi sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ini adalah saudara kembar daripada Toyota Avanza, dan ini adalah Daihatsu Xenia yang tentu dari sisi harga lebih murah. Nah, dari sisi tampilan juga kelihatan keren, dan kalau kita lihat secara kasat mata apalagi bagian bawah tuh dia kelihatan lebih sporty. Nah, untuk yang Xenia ini itu dibanderol di angka mulai dari angka untuk yang R itu mulai di angka 253.500, tapi ada tawaran diskon yang menarik pastinya bosku. By the way, kita posisinya ada di Makassar. So, buat kalian yang ada di Makassar dan sekitarnya bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi nanti untuk proses pembelian si Daihatsu Xenia ini dengan diskon dan paket menarik lainnya, termasuk untuk informasi kreditnya dan lain-lain itu bisa kita bantu nantinya. Nah, buat kalian yang baru ketemu channel kita, di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana serta tuliskan sesuatu di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian tanyakan, perjelas atau tambahkan itu. Nah, kalau kita lihat dari samping memang kelihatan lebih panjang dan pipih ya si Daihatsu Xenia ini, karena sekali lagi ini adalah segmen keluarga atau mobil LMPV. Kelihatan dari sampingnya sahabat keluarga gitu. Nah, all new Xenia sahabat keluarga ya, the next level dari mobil sahabat keluarga lah intinya. Kalau kita lihat dari depan untuk fasianya atau tampilan depannya, mobil ini kelihatan lebih sporty. Bentuknya lebih gagah ya, dan lebih kayak mobil masa depan emang. Kalau kita lihat di depan dengan lampu yang lebih pipih, lebih tipis gitu, dengan material atau bahan lampu yang pakai LED multi reflektor, yang kalau kita lihat di bagian tengahnya ada aksen grill warna hitam gitu yang memanjang dari kiri ke kanan. Kalau dia warna chrome sebenarnya lebih membuat mobilnya jadi kelihatan terintegrasi. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah untuk grillnya, ternyata nggak semuanya lubangan masuk ke dalam untuk pendinginan mesin gitu. Jadi ada beberapa bagian dari grillnya yang ketutup, nggak tahu kenapa, tapi lebih banyak porsi terbukanya di bagian radiator untuk pendinginan mesinnya. Nah, bagian bawah ada lip spoiler yang membuat mobilnya jadi kelihatan lebih sporty, dan ini seperti kelihatan kayak aksesoris ya kalau kita lihat dari samping juga. Nah, itu logo Daihatsu-nya di bagian tengah. Untuk fog lamp-nya dia pakai yang bohlam, belum yang pakai LED. Kalau yang ini kan udah pakai LED gitu. Bagian lampu utama ya, termasuk lampu seinnya. Nah, terus bagian bawah nggak ada lagi, tinggal spoiler. Nah, ini yang paling saya suka nih lampunya. Orang kalau nggak salah pernah ada yang ngebandingin antara muka depannya mobil ini dengan Camaro. Itu guyonan tapi. Nah, untuk bonetnya juga kelihatan kekar ya. Kalau kita lihat lekukannya di bagian luar agak naik ke atas, dan itu berasa banget pada saat kita ada di dalam. Untuk kaca depannya cukup lebar ya, apalagi dibantu di pilar A di sini ada kaca, jadi visibility harusnya oke juga. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini posisi wipernya agak kelihatan ya. Terus di bagian bawah velg kita di kaki. Untuk velgnya dia pakai singleton, ringnya dia pakai yang ring 15 ada di bawah. Lebih kecil ringnya Xenia ini ketimbang si Rocky ini pakai 16, tapi beda baut ya, yang ini 5 baut untuk yang Xenia ini. Kalau cuma 4 baut gitu, karena memang beban yang dimuat juga ini lebih berat ya, karena 3 baris 7 seater. Rem depannya udah pakai cakram, bannya pakai Ensave ya. Ensave itu dari Dunlop gitu, ban AT. Nah, terus untuk lampu seinnya dia nggak ada di sini ya, nggak ada di spion dan nggak ada di fender, jadi bener-bener cuma ada di depan belakang aja untuk lampu seinnya. Nah, di bagian bawah ada aksen warna merah lagi di bagian side skirtnya, dan ini sepertinya add-on atau tambahan aksesoris yang maybe untuk semua varian Xenia bisa ditambahkan gitu. Dan untuk bagian belakang remnya pakai tromol, tapi warna velgnya oke, dia pakai warna gunmetal, sekalipun dia single tone tapi nggak kelihatan murah dan murahan gitu untuk warna velgnya, nggak pakai yang silver biasa aja kayak gitu. Nah, untuk kacanya dia udah pakai talang air, ada tulisannya Xenia di situ.
dan cukup panjang dan pipih ya. Kalau kita lihat di garisnya itu terintegrasi antara kaca samping dan kaca belakang, ditariknya di bawah. Kalau mobil-mobil lain kan biasanya ditariknya di atas tuh. Nah ini ada tambahan aksesoris lagi di bagian sini. Terus untuk belakang dia nggak pakai defogger. Untuk yang tipe ini, tipe yang R ini, transmisinya CVT ya. CV itu lebih smooth dan lebih nyaman pada saat dipakai dalam kota emang. Dan kalau kita lihat di bawah ada kamera mundurnya juga, lalu kemudian sensor parkir 2 di bagian belakang. Ada semacam kayak diffuser belakang tuh, dan ada mufflernya. Untuk reflektornya dia pakai yang model horizontal kiri dan kanan. Untuk lampu belakangnya pakai LED semua, jadi modern. Nah sama terintegrasi juga dari kiri ke kanan dengan bagian tengah yang dibuat warna hitam plus bulatan tuh, yang ada logo Xenia ya. Nah di atas nggak kelihatan high mount stop lamp, dan untuk antenanya pakai yang sirip hiu atau sharp fin. Di bagian bawah di sini tempat penyimpanannya, kalau misalkan kursinya ditegakkan nggak begitu luas karena memang mobil ini tuh sisi dalamnya atau sisi tempat duduk dalamnya yang dibikin nyaman gitu. Tapi lumayan untuk naruh barang. Di bawah sini bisa buat naruh barang lagi, dan ada toolkit lagi di bagian bawah, termasuk P3K ya, itu dongkrak. Nah ini buat muter dongkraknya, dan untuk spare tire-nya dibukanya dari sini. Ban serepnya ada di bawah tuh, ngegantung. Nah terus ini ada buat jaring buat naruh barang lagi. Di sebelah kiri bisa buat naruh barang tambahan lagi. Biasanya kalau misalkan olahraga tuh sepatu bisa ditaruh dalam sini nih. Yang satu bisa, yang satu lagi bisa tuh. Lumayan buat naruh cukup banyak barang. Cuman nggak ada lampu bagasi di bagian belakang, tapi di bagian samping ada. Sebelah kiri, sebelah kanan nggak ada. Nah kalau butuh space bagasi lebih luas, ini sangat mudah. Tinggal tarik di bagian atas ininya, bagian atas joknya, tinggal jatuhkannya ke bawah. Dan ini di sini benar-benar flat atau rata dari belakang sampai ke depan. Nah bisa dibuat untuk yang kiri dan kanan. Dan kalau kita lihat dari sini ada buat tempat naruh botolnya lagi tuh. Kalau kita nggak butuh, gampang ya, misalkan kita mau narik, tinggal ditarik talinya yang ada di sini nih, ada tali. Jadi simple, nggak mesti pindah-pindah kita ke depan untuk menutup atau menaikkan joknya. Dari samping, ini pintunya panjang ya. Antara pintu depan dengan pintu belakang panjangnya seperti lebih panjang pintu belakang. Jadi akses untuk keluar masuk mobilnya harusnya lebih luas lagi. Dan kalau kita lihat radius bukaannya cukup lebar ya, sekitar 70 derajat. Dan ini memudahkan akses kita untuk naik ke dalam mobilnya. Nah untuk material joknya dia pakai yang fabric juga. Dan ini kalau misalkan kita butuh akses lagi, dia one touch ya, one touch tumble untuk kita menuju ke seat yang paling belakang. Dan ini ada plate-nya buat diinjak memang. Dan di sini ada material karpet lagi yang dia dari kulit gitu, mirip-mirip kayak yang ada di CR-V. Dan ini jok belakangnya. Jok belakangnya cukup nyaman, apalagi mobil ini itu ada model pengaturan jok yang bisa ala sofa gitu. Itu salah satu hal yang membuat mobil ini tuh menjadi super menarik. Nah ini bisa benar-benar diturunkan ke bawah, tapi headrestnya mesti dibuka dulu. Jadi itu ala sofa untuk yang duduk di belakang sampai ke baris tengah, dan bisa juga buat yang duduk di baris tengah ke bagian depan. Nah ini bisa juga kayak gini, dimundurkan, terus ini joknya nanti dimajukan mentok ke depan, terus direbahkan si sandarannya, jadi bisa buat memanjang juga dari tengah ke depan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau memperlakukan orang seperti semacam raja atau gimana gitu ya, bolehlah dia nikmati duduk dengan super santai kayak gitu. Di bagian sini nggak ada armrest, ada lampu baca di bagian atas, dan untuk AC-nya bisa diatur untuk blowernya. Dan ini untuk blower AC cukup besar ya. Nah bisa diarahkan anginnya tuh ke belakang. Cuman ada di bagian tengah, di bagian belakang tuh nggak dapet. Pintunya plastik ya, tempat buat naruh barang, ada cup holder di situ.
Terus di bawah botol holder, bukan cup ya, kalau yang di bawah selalu botol ya. Ini aja sebenarnya tulisannya di sini jangan cup. Indikatornya di situ cuma botol yang boleh taruh di sini. Nah, ada seat back pocket. Di situ ada banyak barangnya, ada tunnelnya juga. By the way, mobil ini itu sekarang sudah nggak penggerak belakang, pakai penggerak depan. Nah, ini ada karpet lagi yang dia kulit ya. Ya mirip-mirip CR-V lagi. Nah, ke yang paling depan sebelah kiri itu trim pintunya. Oh, surprisingly bukan pintunya nggak begitu lebar ya, cuman segini, tapi so far cukup buat kita masuk ke dalam. Dan ini materialnya hard plastik semua, sama kayak yang ada di Avanza juga. Bagian sebelah kiri nggak ada pengaturan high adjuster, cuman bisa buat recline dan sliding. Dan ini joknya, lebih suka joknya Rocky ketimbang joknya ini, tapi memang harganya bersaing lah ya dengan Rocky. Tapi untuk keluarga ya ini pilihannya. Kalau untuk pakai jalan-jalan sendiri apa berdua gitu, keluarga muda bolehlah Rocky. Tapi kalau keluarga besar, ini andalannya. Ada power outletnya lagi, 12 volt, 120 watt untuk transmisinya otomatis. Nah, ada mode Triptonic-nya juga. Terus untuk kunciannya dia pakai smart keyless, sama seperti kunciannya Rocky juga. Nah, cuman ini orientasi dashboardnya lebih ke rata ke belakang, nggak cuman ke driver aja. Dan ini ada aksen warna merah lagi, ala-ala sporty. Di sini buat naruh handphone bisa. Kalau dalam kota tuh perjalanannya, dan tempat penyimpanan barang cukup luas juga. Di bawah ada apar ya, alat pemadam api ringan. Sekarang mobil-mobil tuh semua mesti paket dengan apar. Nah, di sini ada tempat buat naruh minuman lagi yang bisa didinginkan dari blower AC. Sekarang kita ke sisi driver. Nah, sini ada banyak ya. Jadi mobil-mobil Daihatsu yang ada di sini ada banyak. Kalian butuh yang mana, nanti hubungi kontak di deskripsi aja. Di sisi driver, untuk bagian driver dia auto untuk pengaturan power window-nya. Spionnya model retract kayak gitu, electric retract. Dan di sini nggak ada juga untuk high adjuster untuk joknya, cuma ada recline dan sliding. Duduk di dalam empuk ya pastinya, karena pakai fabric materialnya. Dan ini armrestnya cukup nyaman ya untuk kita dudukin tangan di situ. Bahkan di posisi proper buat mengemudi juga masih oke. Sikut kita masih oke, nggak begitu miring untuk ketinggian saya yang 168. Dan ini parking brake-nya mechanical. Dan di bawah ada buat naruh, entah naruh apa ya, kecil gini, nggak dibikin besar aja jadi kayak cup gitu. Nah, itu transmisi otomatis, nggak ada pedal shifter. Terus hanya ada pengaturan buat audio switch-nya. Start stopnya posisi tengah kayak mobil sport gitu. Coba kita start. Wow, nyaman ya, karena mobil ini sekali lagi dia 4 silinder, bukan yang 3 silinder kayak yang ada di Rocky itu. Nah, AC-nya udah digital, common part sepertinya, sama seperti yang ada di Daihatsu yang lain juga. Dan ini ada pengaturan buat apa, buat arah semburannya. Kita matiin dulu suaranya, nanti kena teguran. Nah, itu terus tripnya bisa kelihatan dari sini, odometernya, trip A, trip B ya, kayak gitulah. Untuk head unitnya dia masih pakai analog, head unit. Cluster meternya dia pakai analog gitu. Untuk MID-nya dia udah digital. Dan ini setirnya itu naik turun bisa, maju mundur belum bisa. Ya oke lah, maju mundur tergantung kebutuhan. Terus ada semacam kayak air purifier ya. Terus di bawah ada stability control. Nah, di sini untuk cup holdernya dia bukan yang model pop up kayak yang ada di sebelah kiri. Dia tinggal naruh aja, dan ini bisa plus buat naruh koin. Lampu baca di bagian atas ya, lumayan untuk penerangan. Dan di sini sun visor vanity mirror. Di bagian driver juga ada sun visor tapi tanpa vanity mirror. Nah, ini buat taruh kartu-kartu bisa di sini. Blower AC-nya dari sini. Dan untuk di head unitnya itu ada radio Android Auto, Apple CarPlay, lalu kemudian media teleponi dan pengaturan. Apa aja yang bisa diatur? Oh, bisa Bluetooth on off, audio, keseimbangan feeder, equalizer, posisi pendengar bisa, layarnya juga bisa diatur kecerahan, cahayanya bisa diturun naikkan,
atau pencahayaan bisa langsung otomatis, dan yang lainnya pengaturan pabrik kalau kita mau reset versinya, dan parking date ya. Ini apa ya, kamera kali ya, bisa di on off kan juga di situ. Nah itu untuk transmisinya Matic ya, by the way. Ini buat reverse, dan kalau kita posisi mundur dia langsung kelihatan, tapi dia nggak ada. Kalau kita putar setirnya tetap anteng, dia model lurus kayak gitu aja. Nah itu bos update-nya tentang si Xenia ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau tambahkan, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau ada yang tertarik, hubungi kontak kita di deskripsi bos. Nah makasih, mohon maaf kalau yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.